Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Forma Channel bersama saya Eka Puspitasari. Di video kali ini kita masih membahas tentang jarak antar titik. Kali ini kita akan membahas soal-soalnya. Nah, langsung saja kita masuki soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar sebuah kubus. Kita beri nama dulu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang pertama, manakah yang merupakan jarak antar titik EH? Yang B, manakah yang merupakan jarak antar titik AC? Nah, kalau kita lihat di sini masih mudah ya pertanyaannya. Kita selesaikan bersama. Untuk yang A, mana yang merupakan jarak titik E dan H? Ini dia. Jadi jawabannya jarak antar titik E dan H adalah panjang garis EH. Yang B, mana yang merupakan jarak antar titik AC? Ini jawabannya jarak antar titik AC adalah panjang garis AC. Jadi ini dikatakan sebagai panjang garis AC yang warna merah. Oke, kita masuk soal yang kedua. Dalam suatu kamar berukuran 4 meter x 4 meter x 4 meter dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Kamar tersebut digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Untuk mempermudah kita gambarkan dulu kamar tersebut yang berbentuk kubus. Oke, dikatakan di sini digambarkan sebagai kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kita beri nama dulu A, B, C, G, terakhir adalah H. Berapa jarak lampu ke salah satu sudut lantai kamar? Oke, tadi dikatakan panjangnya itu berukuran 4 x 4 x 4, berarti setiap rusuknya itu panjangnya 4 meter. Oke, kemudian di sini dikatakan dipasang lampu tepat di tengah-tengah atap. Ini kita anggap sebagai atap A, F, G, H. Ini atapnya di tengah-tengahnya sini. Kita beri nama di sini adalah titik P. Nah, kan kita mau mengukur nih di sini jarak lampu, ini lampu ke salah satu sudut lantai kamar. Berarti terserah kita mau kita jarakkan kemana, yang penting dia ke salah satu sudut lantai kamar. Lantainya adalah ini. Nah, di sini saya mau menghubungkan jarak titik P ke sudut lantai yang A. Oke, kita berarti mau mengukur panjang AP. Oke, untuk mempermudah, pertama kita gambarkan dulu ini panjang EP, karena untuk mengetahui AP kita bisa menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi untuk mempermudah kita gambar dulu panjang E dan P. Nah, sekarang kita mau cari ini panjang EP-nya berapa. Kita lihat di sini EG ini adalah garis tengah dari, nah seperti ini. Ini juga garis tengahnya. HF ini juga garis tengah. Sekarang jika kita perhatikan, kita punya sebuah segitiga APE. Nah, ini dia segitiga APE. Nah, segitiga APE ini tadi kan kita mau mengukur AP. Berarti bisa kita gunakan rumus Pitagoras. Dengan syarat kita mengetahui panjang AE dan mengetahui panjang EP. Oke. Sekarang kita lihat. Berarti kalau mengukur AP dengan Pitagoras kita bisa gunakan AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Ini AE-nya, ini EP-nya. AP sama dengan akar AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Kita sudah tahu panjang AE-nya, tapi kita belum tahu nih
berapa panjang EP-nya. Nah, berarti kita terlebih dahulu harus mencari panjang EP. Oke, kita lihat. Untuk EP, itu bisa kita cari juga dengan menggunakan Pitagoras. Kalau kita lihat EP ini setengah dari panjang EG, berarti kita harus mencari terlebih dahulu panjang EG-nya. Panjang EG sama dengan EG kuadrat sama dengan EF kuadrat ditambah FG kuadrat. Ini kan dia. EF tambah FG. EG sama dengan akar EP. Ini bukan EP. Oke, ini dia EF kuadrat tambah FG kuadrat. Oke, EG sama dengan EF-nya berapa? EF. Karena ini 4, maka ini juga EF-nya adalah 4. Kemudian FG. FG-nya juga 4 ya, karena ini juga 4. Maka dia akar 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 4 kuadrat sama dengan 16, 4 kuadrat sama dengan 16. 16 tambah 16, 32. Sekarang, ini kita sederhanakan, kita cari yang salah satunya mempunyai akar. Berapa kali berapa yang menghasilkan 32? Ternyata 16 kali 2. 16 kali 2 adalah 32, akar 16 adalah 4, akar 2 tetap kita tulis akar 2. Jadi panjang EG adalah 4 akar 2. Sekarang, itu kan tadi panjang EG. Yang kita butuhkan hanya panjang si EP-nya. Nah, EP itu adalah setengah dari EG. Jadi, panjang EP sama dengan 1/2 kali 4 akar 2. Ini 4 dengan 2 itu bisa kita sederhanakan. Atau bisa habis, sama-sama kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2 adalah 2. Maka 1 kali 2, 2. Ini tetap akar 2, sedangkan yang ini tadi sudah habis jadi 1, jadi tidak perlu kita tulis. Nah, jika kita sudah dapat EP-nya seperti ini, 2 akar 2, kembali lagi kemari. Tinggal kita masukkan saja. AE-nya tadi adalah 4, sedangkan EP-nya adalah 2 akar 2, maka di sini akar 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 pangkat 2. AP sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. 2 akar 2 kuadrat. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 kali 2, 8. Maka AP sama dengan akar 16 tambah 8. 16 tambah 8, 24. Maka di sini akar 24. Nah, sama seperti yang tadi, ini kita ubah berapa kali berapa menghasilkan akar 24 dengan syarat salah satu akar harus mempunyai akarnya. Oke, ternyata 4 dikali akar 4 dikali akar 6. Akar 4 adalah 2, akar 6 kita tulis akar 6. Nah, jadi panjang AP adalah 2 akar 6 meter. Kita masuk soal yang ketiga. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah garis AE. Tentukan jarak titik P ke titik B dan titik P ke titik C. Jadi di sini ada 2 yang harus kita cari ya. Oke, kita gambarkan terlebih dahulu kubusnya. Ini A, B, C, D, kita beri nama titiknya E, F, G, dan H. Yang pertama, tentukan jarak titik P ke titik B. Oh ya, kita masukkan dulu. Ini tadi panjang setiap rusuknya adalah 12. Maka setiap rusuk kubus ini adalah 12. Semuanya sama. Oke. Titik P terletak pada tengah garis AE. Ini AE-nya, ini titik P-nya berarti. Oke, yang pertama tentukan jarak titik P ke titik B. Ini titik P, ini titik B. Nah, kita lihat di sini ada sebuah segitiga jadinya. Segitiga A, B, dan P.
Nah, untuk mencari BP atau jarak titik P ke titik B, berarti kita gunakan rumus Pitagoras lagi. Oke, berarti BP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AP kuadrat. Oke, sama dengan akar AB kuadrat ditambah AP kuadrat. Kita masukkan nilainya. AB 12 cm, 12. AP-nya adalah setengah dari panjang AE. Maka setengah dari 12 adalah 6. Maka sama dengan 12 pangkat 2 itu sama dengan 144. 6 akar 2 sama dengan 36. 144 ditambah 36, 180. Kemudian kita cari dulu berapa kali berapa yang menghasilkan 180 dengan syarat salah satunya harus mempunyai akar. Ternyata akar 36 dikali 5. Akar 36 kali 5, akar 5 adalah 180 ya. Akar 36 6, akar 5 tetap akar 5, maka panjang BP adalah 6 akar 5. Sekarang kita mau mencari panjang atau titik P ke titik C. Oke, kita gambarkan lagi kubusnya. Sebenarnya bisa aja kita jadikan satu kubus, cuman kita gambarkan lagi ini untuk mempermudah kamu. Oke, ini jaraknya masing-masing rusuk adalah 12 cm. Kemudian titik P terletak di antara titik AE. Ini kita beri nama titik P. Yang mau kita cari adalah jarak titik P ke titik C. Ini titik P, ini titik C. Nah, oke. Untuk mempermudahnya, kita gambarkan sebuah garis dari titik A ke titik C. Nah, kalau sudah kita gambar garis, kita perhatikan ACP itu membentuk sebuah segitiga. Nah, kembali lagi kita gunakan rumus Pitagoras untuk mencari panjang PC. Tapi sebelum mencari panjang PC, berarti kita harus tahu dulu nih berapa panjang AC dan berapa panjang AP. Kalau panjang AP kita mungkin udah tahu ya, karena AP itu setengah dari AE, maka ini 16. Kita cari panjang AC-nya. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC sama dengan akar AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kita masukkan nilai AB-nya. AB-nya berapa? AB-nya 12, BC-nya juga 12. 12 kuadrat sama dengan 144, 12 kuadrat sama dengan 144. Maka di sini akar 144 ditambah 144 sama dengan 288. Akar 288 itu kita pecah dulu berapa kali berapa yang menghasilkan 288. Ternyata 144 dikali 2. Jadi kita lihat di sini ada akar 144 dikali akar 2. Akar 144 12, sedangkan akar 2 kita tulis tetap akar 2. Sekarang kita mengetahui panjang AC. Jika kita sudah tahu panjang AC, kita bisa cari panjang PC. Kita gunakan lagi Pitagoras. CP kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah AP kuadrat. Oke, sebelum kita masuk sini, sebenarnya jika kamu ingat pada video kita yang pertama tentang dimensi 3, kamu tidak perlu mencari Pitagoras yang ini. Yang penting kamu ingat rumusnya aja. Kalau dia pada kubus, itu dia A akar 2. Kalau A akar 2 berarti kamu tinggal masukkan 12-nya, kemudian ini akar 2. Semua kubus seperti itu ya. Tapi ini untuk mengulang saja. Kalau kamu tahu dan ingat rumusnya waktu pada video yang pertama, kamu tidak perlu repot-repot mencari dengan cara yang panjang seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke sini. CP sama dengan akar AC kuadrat tambah AP kuadrat. CP sama dengan masukkan nilai AC-nya. AC-nya 12 akar 2. Maka di sini 12 akar 2 pangkat 2.
AP-nya adalah 6 karena hanya setengah dari panjang AE. Oke, 12 kali 12 144. Akar 2 kali akar 2 2. 6 kuadrat sama dengan 36. 144 kali 2 288 tambah ini 36. CP sama dengan akar 324. Akar 324 berapa? 18. Jadi tidak perlu kita ubah dulu seperti ini karena dia sudah langsung ada akarnya. Karena 18 kali 18 adalah 324. Demikian pembahasan kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.